Yokoso, balik lagi di channel Zen Temanimo. Oke, melanjutkan chapter sebelumnya yang mana Atomic Samurai mendekati meja King. Kini King sudah bersiap dan King Engine sudah menyala. Atomic Samurai merasa King mungkin sudah tahu niatnya. Kemudian Atomic mengajak King keluar dan bermaksud mengetesnya. Tapi Atomic sangat tidak sabaran, ia sudah hendak mencabut pedangnya. King pun jadi tersedak ya sambil menodongkan sumpitnya ke wajah Atomic. Orang-orang mengira King bermaksud menghadapi pedang Atomic Samurai hanya dengan sebuah sumpit. Merespon itu Atomic Samurai menunjukkan skillnya. Ia menebas sebuah apel menjadi potongan kecil-kecil. Atomic yang sudah tidak sabar itu kembali memprovokasi si King. Mereka akhirnya melanjutkannya di luar. Atomic langsung mengeluarkan auranya. Dalam hati King berkata kalau orang seperti Atomic ini sangat menyebalkan. Pikirannya berkecamuk, tapi dari luar orang melihat King ini sudah bersiap. 3 murid Atomic berpendapat melihat reaksi dan sikap si King. Yayan merasa kalau King ini membuat tubuhnya penuh celah, tapi dia tidak yakin dengan itu. Akamitachi juga melihatnya demikian, tapi Bushidrill menegaskan kalau King memang sengaja. Ia melihat seluruh tubuh King gemetaran dan penuh niat membunuh. Tidak lama, Atomic hendak mengambil langkah pertama, tapi King berteriak dan meminta untuk menghentikan pertarungan. Ia mencoba membuat alasan dan meninggalkan mereka. King berkata kalau hari ini hari Selasa. Jelas saja Atomic tidak paham maksudnya. King terus membuat penjelasan yang rumit. Ya, tetap saja tidak seorang pun paham maksudnya. Atomic tetap menahan King dan ingin melanjutkannya. Sambil seperti teriak marah, King bilang kalau ada hal yang lebih penting untuk mereka lakukan sebagai pahlawan. Sepertinya kata-kata King membuat Atomic tersadar. Tapi dia masih menahan King. Pada tahap ini King sudah pasrah ya. Tapi Atomic meminta maaf pada King atas sikapnya sebelumnya dan meminta hal lain sebagai gantinya. Ia mengambil apel dan ingin King cukup untuk menebas apel itu. King bilang kepada Atomic Samurai bahwa dirinya ini hanya amatiran dalam berpedang. Tapi Atomic tidak mempermasalahkannya. Ia bilang kalau dirinya bisa mengetahui jalan hidup seseorang hanya dengan melihat cara dia menghunuskan pedang. Seperti ini juga cara dulu Atomic mengetes murid-muridnya. King yang sudah tidak bisa mundur lagi, ia menerima permintaan Atomic. Dia mengangkat pedang itu dan bersiap untuk memotong apel. Tapi 2 menit berlalu dan King tidak melakukan apapun. Ia malah langsung meletakkan pedang itu dan langsung meninggalkan mereka. Ternyata King tidak bisa menghunuskan pedangnya. Ia merasa dirinya pasti akan dicurigai dan tidak berani menoleh ke belakang. King kemudian melanjutkan langkahnya dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Para murid Atomic kebingungan ya karena King benar-benar tidak melakukan apapun. Tapi melihat gurunya yang berkeringat dingin, pasti hal luar biasa yang tidak mereka ketahui sudah terjadi. Dalam hati, Atomic Samurai berkata kalau dirinya tidak mampu melihat satu gerakan pun dari King. Tekniknya mungkin seperti Nichirin yang mampu membelah apel tanpa merusak bentuk luarnya. Tapi lebih dari itu, King mampu membuat pedangnya bahkan tidak terlihat diayunkan. Dan penjelasan rumit King sebelumnya yang membuat Atomic yakin pengetahuan King ini jauh melebihi dirinya. Tapi meski begitu, King masih menyebut bahwa dirinya sendiri ini amatiran dalam berpedang. Wah, bagi Atomic kekuatan King ini benar-benar di luar nalar ya. Atomic merasa dipermalukan di sini. Ia menyadari kelemahannya sendiri dan bermaksud untuk menjadi lebih kuat lagi. Ia kemudian menanyai ketiga muridnya apakah mereka masih ingin menjadi muridnya, dan sontak ketika murid Atomic tadi menjawab iya. King selamat lagi kali ini, bener-bener cara hoki ini dah. Atomic Samurai berkata kepada murid-muridnya, di antara orang peringkat tinggi yang rankingnya dekat dengan mereka, mungkin ada orang yang berusaha mengatasi ketidakberdayaannya dengan darah dan juga air mata. Jangan sampai ya orang itu nanti menertawakan mereka. Nah, di panel akhir, Saitama terlihat sedang melawan King dalam permainan game. Saitama sampai keluar darah dari mata dan mulutnya demi menghadapi King dalam permainan. Dan chapter berakhir di sini. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa follow channel ini agar tidak ketinggalan saat channel ini update. Jadi begitu saja, saya Zen, Uriwah Mauda.